Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Kami dari kelompok 6. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas pengauditan Tentang PT HK Metals Utama Tbk. Selamat menyaksikan. Baiklah, pembahasan pertama yaitu tentang gambaran umum perusahaan, di mana yang pertama sejarah PT HK Metals Utama Tbk. Sejarah PT HK Metals Utama Tbk dimulai pada tahun 1995 saat William Ngasijo Ahmad mendirikan sebuah toko tradisional penjualan produk aluminium bernama PD Yam Karya Utama. Setelah 8 tahun mengelola toko tradisional itu, William kemudian mengembangkan bisnisnya menjadi distributor perdagangan aluminium ekstrusi. Karena itu, Odihiyam Karya Utama berganti nama menjadi PT Hakaru Metalindo Perkasa pada tahun 2007. Setelah sukses di bidang perdagangan aluminium ekstrusi dan lembar baja ringan, bisnis perseroan terus berkembang dan difokuskan untuk memproduksi suatu produk yang bermutu. Pada tahun 2017, perseroan mendirikan PT Handal Aluminium Sukses yang memproduksi aluminium ekstrusi dengan merek Handal dan Handex. Perseroan resmi menjadi perusahaan publik dengan identitas PT HK Metals Utama Tbk yang terdaftar di papan utama dengan kode saham AKMU dan efektif mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia sejak 9 Oktober 2018. Sejak awal tahun 2022, PT HK Metals Utama Tbk tidak memiliki pemegang saham pengendali, di mana pemegang saham pengendali telah melepaskan pengendalinya setelah founder PT HK Metals berstatus pilot pada 26 Januari 2022. Sejak awal tahun 2022, PT HK Metals Utama Tbk tidak memiliki pemegang saham pengendali, di mana pemegang saham pengendali telah melepaskan pengendalinya setelah founder PT HK Metals berstatus pilot pada 26 Januari 2022. Namun di sisi lain, perseroan selama tahun 2022 telah melakukan perubahan target market, strategi pemasaran, perbaikan operasional, dan perbaikan struktur organisasi. Baiklah, materi selanjutnya, visi dan misi PT HK Metal Utama Tbk. Visi kami menjadi perusahaan 3 terbaik dalam industri aluminium ekstrusi, memberikan nilai terbaik dalam memenuhi kebutuhan industri bahan bangunan di Indonesia. Misinya, menghasilkan produk-produk berkualitas terbaik dan memberikan nilai tambah dalam melayani kebutuhan pelanggan, menjadi tempat kerja terbaik di industrinya. Menciptakan bisnis yang berkesinambungan dan memberikan nilai-nilai terbaik bagi para pemangku kepentingan. Dewan Komisaris dan Direksi telah mengesahkan visi dan misi perseroan melalui Transformation Action Plan pada tanggal 14 Desember 2020 tentang penjabaran visi dan misi, nilai dan budaya kerja PT HK Metals Utama Tbk. Produk PT HK Metals Utama Tbk. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan perseroan bergerak di bidang perdagangan, perindustrian, pembangunan, dan jasa, khususnya barang metal, baja, dan holo besi. PT Rasa Langgeng Wira, anak usaha perseroan, memproduksi pipa PFC dan pipa kondus bermerek Victory. PT Handal Aluminium Sukses, anak usaha perseroan, adalah produsen aluminium ekstrusi dengan merek Handal dan Handex. Aluminium ekstrusi adalah aluminium yang dengan menggunakan cetakan khusus dibentuk menjadi berbagai produk kebutuhan sehari-hari di bidang konstruksi dan properti pengganti kayu, misalnya kusen dan pintu. PT Hakaru Metalindo Perkasa, anak perusahaan perseroan, adalah distributor aluminium ekstrusi dan aluminium aksesoris yang digunakan dalam sektor konstruksi, properti, dan sebagainya. PT Karya Buminas Persada, anak perusahaan perseroan, adalah bagian dari HKMU Group yang memproduksi alat sanitasi toilet dengan merek CV. Terakhir, PT Metal Utama Perkasa Jaya, anak usaha perseroan, merupakan bagian dari HKMU Group yang memproduksi dan mendistribusikan tahan karat yang dengan merek Jisung.
Selanjutnya adalah struktur organisasi dari PT HK Metals Utama Tbk. Bisa kita lihat bersama-sama pada PowerPoint yang telah saya sajikan di layar ini. Selanjutnya, perkembangan PT HK Metals Utama Tbk. PT HK Metals Utama Tbk atau HKMU mencatatkan penurunan kinerja sepanjang 3 bulan pertama. HKMU tercatat pembukuan rugi sebesar 91,48 miliar pada kuartal 1 per 2023. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2023, HKMU mencatatkan penjualan sebesar 4,20 miliar pada kuartal 1 per 2023. Penjualan ini ambles 96,51% dibandingkan periode yang 1 tahun lalu sebesar 120,48 miliar. Penjualan HKMU sepanjang 3 bulan pertama 2023 ditopang oleh penjualan di segmen manufaktur yang mencapai sebesar 4,20 miliar, turun 96,25 miliar dibandingkan kuartal 1 atau 2022. Sebesar 112,4 miliar. Penjualan dalam segmen manufaktur ini mencakup penjualan pipa PVC sebesar 404,11 juta serta toilet dan perlengkapan sanitasi sebesar 3,80 miliar. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. A. Adanya opini tidak wajar adverse dari akuntan publik. A. Opini tidak wajar atau adverse opinion. Opini tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material. Dengan kata lain, informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Pada PT HK Metals Utama Tbk, auditornya menyatakan opini wajar, jadi pada PT ini tidak menyatakan opini yang tidak wajar. B. Adanya opini tidak menyatakan pendapat disclaimer dari akuntan publik notasi D. Tinjauan kinerja keuangan perseroan disusun berdasarkan laporan konsolidasi PT HK Metals Utama Tbk yang telah diauditkan oleh kantor akuntan publik KAP, Joko, Sidik, dan Indra. Menurut auditor, dengan basis untuk opini tidak menyatakan pendapat, laporan keuangan konsolidasi terlampir menyajikan secara wajar. Pada tanggal 31 Desember 2022, entitas induk sudah tidak beroperasi secara penuh dan 2 anak usaha yaitu PT Handals Aluminium Sukses dan PT Rasa Langgang Wira. Kondisi tersebut telah menimbulkan ketidakpastian signifikan tentang kemampuan grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Untuk selanjutnya, adanya opini tidak menyalahkan pendapat atau disclaimer dari akuntan publik. Tinjauan kinerja keuangan perseroan disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasi PT HK Metals Utama Tbk yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik atau KAP. Untuk selanjutnya, opini tidak menyatakan pendapat pada PT HK Metals Utama Tbk. Kami ditugasi untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasi PT HK Metals Utama Tbk dan entitas anaknya, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasi termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. Kami tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan konsolidasi grup terlampir karena signifikansi dari hal-hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini tidak menyatakan pendapat pada laporan kami. Kami tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini. Untuk selanjutnya, basis untuk opini tidak menyatakan pendapat.
Sebagaimana diungkapkan pada catatan 41 atas laporan keuangan konsolidasian, laporan keuangan konsolidasian grup disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha. Grup melaporkan rugi komprehensif konsolidasian sebesar yang tertara di PPT di sini. Selanjutnya, manajemen grup telah menetapkan langkah-langkah yang diambil untuk menghadapi kondisi tersebut. Namun, kami tidak mendapatkan bukti audit yang memadai untuk semua dokumen yang tersedia terkait dengan rencana manajemen dan prospek bisnis grup untuk masa yang akan datang. Oleh karena itu, kami tidak dapat menentukan apakah rencana manajemen grup tersebut dapat mendukung kewajaran asumsi manajemen bahwa grup menggunakan basis kelangsungan usaha dan mampu membayar kewajibannya saat jatuh tempoh di masa mendatang. Tidak ada prosedur audit lainnya yang dapat kami terapkan untuk meyakinkan kami mengenai hal-hal ini, yang mungkin memiliki dampak pada jumlah kerugian grup yang dilaporkan pada tahun 2022 dan kewajiban bersihnya pada tanggal 31 Desember 2022. Selanjutnya bagian penutup. Ada kesimpulan. Opini atau pernyataan pendapat merupakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit dan diberikan atas pertimbangan profesional akuntan yang telah diatur oleh SPAP. Pendapat atau opini audit wajar tanpa pengecualian diberikan apabila laporan keuangan sudah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan pendapat atau opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas diterbitkan apabila penyusunan dan penyajian laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tapi ada kondisi yang perlu penjelasan khusus. Pada kasus PTHK Metal Utama Tbk, opini tidak dapatnya pendapat yang menentukan apakah rencana manajemen grup tersebut dapat mendukung kewajaran asumsi manajemen bahwa grup menggunakan basis kelangsungan usaha dan mampu membayar kewajiban saat jatuh tempo di masa mendatang. Tidak ada prosedur audit lainnya yang dapat kami terapkan untuk meyakinkan kami mengenai hal-hal ini, yang mungkin memiliki dampak pada jumlah kerugian grup yang dilaporkan pada tahun 2022 dan kewajiban bersihnya pada tanggal 31 Desember 2022. Adanya kemungkinan penyebab ketidakberesan dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan PTHK Metal Utama Tbk tidak dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis opini audit atau laporan keuangan konsolidasi ini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tutup kamera tuh Satri. Mati.